に僕からのプレゼントなのです。さすがリカは分かってますわね。おめでとうなのですよ、ミカ。Serius anjir, dari dulu gue pengen ngakak mulu tiap kali si Rika ngomong Nipa atau Mi. Bukan karena lucu atau imut, justru karena alasan gak jelas kenapa tuh loli kayak gitu. Oke, so, pas pertama kali trailer edisi 2020-nya muncul, gua juga ngerasa girang banget. Gua girangnya ya, Higurashi bakal dapet sequel lagi. Tahu-taunya malah remake. Lucunya lagi, judul nih anime sempat diganti. Yang tadinya Higurashi 2020, jadi Higurashi no Naku Koronigo. Soakan anime barunya tersebut lanjutan dari seri sebelumnya. Yang padahal gue yakin produsernya cuma kagak mau kalau edisi remake-nya ini dapet hujatan dari fans garis keras Higurashi. Karena ya silahkan lu lihat sendiri. Mana ada anime horor yang gaya visualnya imut-imut kayak anime slice of life biasa. Oke, gue akuin kualitasnya emang bagus, tapi mending kalau adegan gore-nya kagak digelapin mulu. Lah, ini muncul darah dikit malah diburemin. Rasanya tuh kayak ngelihat anime ecchi yang tiap kali kelihatan pentil pasti kealingin cahaya ilahi. Jadi terpaksa lu kudu nunggu bedanya. Itu juga kalau sensornya beneran dihilangin. 器用なとこ刺されたわね。じゃあ服まくって。はいはい。ガブもそんな可愛い声出すんだ。 So, Higurashi no Naku Koroni ini nyeritain tentang apa sih sebenarnya? Latar tempatnya ada di sebuah desa pinggir kota bernama Hinamizawa. Penduduknya emang kagak bisa dibilang banyak. Bahkan para bocah yang tinggal di situ pas sekolah kudu digabung di satu ruangan saking dikitnya. Terus penduduk yang udah pada tua masih ngejunjung tinggi kepercayaan mereka sama hal berbau mistis. Nah, tokoh utama yang jadi fokus ceritanya ada 6 orang. Berhubung nih anime adaptasian dari visual novel, nantinya ke 6 orang tersebut bakal punya rute masing-masing. Tapi perlu lu tahu, karakter yang jadi pusatnya tetap ada di 2 orang. Yang pertama, ada seorang anak kecil bernama Rika. Doi ini punya semacam jin korin yang ngasih dirinya kekuatan buat ngulang waktu. Dan yang kedua, ada cowok bernama Keiichi. Nah, Doi lah yang jadi pemicu utama segala rute yang ada. Di desa tempat mereka tinggal, ternyata nyimpen sebuah rahasia sekaligus konspirasi yang pemerintah berusaha timbun. Yaitu tentang sebuah pandemi virus mematikan yang bisa bikin penderitanya ngalamin halusinasi, paranoid, sampai bunuh diri. Emang dari segi cerita, Higurashi yang baru kiblatnya lebih matok ke cerita asli visual novel. Jadi hampir sama kayak cerita orisinilnya. さらに翌年は神社の神主が原因不明の奇病で急死。奥さんはその日のうちに沼で受水自殺しています。病気に自殺。 Versi remake sama versi 2006-nya emang kagak jauh banget bedanya. Palingan kalau di remake ada detail-detail kecil yang ditambahin. Misal, di akhir episode pertama versi remake muncul si Rika yang lagi ngawasin gerak-gerik si Rena yang seakan mau nebas si Keiichi. Sedangkan kalau di versi jadul si Rika kagak muncul sama sekali. By the way, di versi remake-nya gue ngerasa merinding banget nyir pas denger soundtrack pertama Higurashi muncul. Tapi sayang, episode kesananya malah pakai lagu lain yang harusnya pakai lagu tadi aja lebih enak. Nah, sedangkan pembukaan atau prolog episode satunya masih sama kayak yang dulu, yaitu ngasih lihat si Keiichi yang lagi numbuk daging para heroinnya. Di episode pertama, kedua, sama ketiga, lu jangan ngarepin dulu bakal ngelihat banyak adegan gore, karena toh masih masa orientasi cerita. Jadi, pertama-tama lu bakal diajak lebih ngenal lingkungan sama para karakternya dulu. Baru deh, dari sana masalah mulai pada datang. Ngomongin soal karakter, kalau kata gua mah, desainnya tuh jadi pada mirip muka si Karen, atau kalau kagak si Tsukihei dari Monogatari series. Padahal studionya bedaan. Kalau Higurashi satu studio produksi sama anime macam review rasa kentu para monster, sampai anime jomblo yang kebelet pengen poligami bareng iblis. Studio tersebut bernama Passion atau Passione. Gue juga kagak tahu gimana cara bacanya. Lu sendiri pasti baru denger kan? Wajar sih, emang garapan animenya juga masih dikit. Bukan maksud gua ngehina atau gimana. Yang jelas, kalau menurut gua malah bagusan visual Isujoku Reviewers dibanding Higurashi edisi 2020. Tapi ya biarpun gitu ada sisi positifnya juga. Di Higurashi versi jadul, adegannya tuh sama sekali kagak ada yang bisa ngebangkitin si Otong. Nah, kalau di yang baru, lu bisa lihat kesemokan Fantat si Rena, si Mion, bahkan si Satoko versi 4K. Sedangkan di versi 2006, yang ada lu malah disuguhin isi perut si Rika. このひなみ沢、もう興味はない。次のひなみ沢、探しに行くことにするわ。
Higurashi sendiri jadi salah satu dari sedikit anime horor yang gua anggap masuk kategori masterpiece. Selain Shiki, Corpse Party sama Jigoku Shoujo. Nah, kalau urusan manga beda lagi. Udah jelas Junji Ito yang gila banget kualitasnya. Nah, yang bikin gua suka banget sama Higurashi adalah visualnya yang terkesan kelam banget. Emosi yang dibawain seiyunya kerasa pas ngisi kegilaan para karakternya. Sampai lagu opening sama endingnya bagus banget. Semuanya masih ngebekas di ingatan gua. Biarpun iya, gua juga tahu kalau ceritanya anime emang agak berbelit-belit. Tapi justru karena hal itulah Higurashi bisa ditonton berulang kali. Semakin lu ngejelajah tiap episodenya, semakin banyak juga hal yang baru bisa lu dapat di dalam ceritanya. Yang pastinya bikin lu makin ngerti intrik permasalahan ceritanya anime. Tapi inget, Higurashi yang gua omongin di sini udah jelas yang versi jadul. Sedangkan yang baru, berhubung di waktu gua bikin video, animenya baru sampai 3 episode. Jadi ya perjalanan masih panjang. Season 1 dulunya aja dapat garapan sampai 26 episode. Jadi ya gue juga belum bisa nentuin gue suka apa kagak sama versi alternya ini. Cuma ya itu, satu hal yang bikin gua bad mood pas nontonnya. Balik lagi ke permasalahan gaya visual nih anime. Atmosfer horornya jadi kurang kerasa anjir. Pas nonton juga kagak ada cenut-cenutnya. Yang padahal gua sendiri orangnya penakut banget. Pas nonton film horor yang diperanin manusia asli aja, gua kagak berani nonton sendiri anjir. 俺と大石さんの話を Higurashi no Nakukoro ni Go tersebut ditujuin cuma buat penonton baru yang pengen mulai ngikutin franchise animenya. Berhubung gak jarang kan ada orang yang kagak suka sama gaya visual anime jadul. Atau bisa juga buat nostalgiaan fans lama yang udah ngikutin anime. Nah, menurut kategorinya sendiri, cerita versi baru secara mandiri terpisah dari sinopsis versi yang lama. Jatuhnya mungkin jadi semacam alternate reality gitu. So, seandainya lu fans lama nih anime, jangan terlalu serius ngebanding-bandingin yang baru sama yang ori. Karena hal itu tuh bisa ngerusak banget pengalaman lu pas nonton. Gua saranin banget, kalau lu baru ngikutin nih anime, pas season 1 remake-nya ini selesai, lu kagak usah nunggu remake-an season 2-nya. Langsung aja sambung ke versi yang lama. Tenang, gua jamin hal itu tuh kagak bakal ngerusak pengalaman nonton lu. Gara-gara yang tadinya ngeliat visual modern jadi ke vintage. 俺が知りたいよ。じゃあ何の話をしていたの？みんなとは関係ない話だよ。人って幸せになるためにどれだけの努力が許されるのかな。レナは頑張ったよ。すごい頑張り物語だったよ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau menurut pendapat lo sendiri, Higurashi versi remakean 2020 ini gimana sih? Selain gue pengen denger pendapat dari penonton anime lama, gue juga pengen denger pendapat lo yang baru nemu nih anime fall tahun sekarang. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Dan buat yang belum sub, silahkan langsung tampar aja tombol subsnya. Sekian dari gue, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!